Allah yang di tangannya lah semua kerajaan alam semesta. Alladzi khalaqal mauta wal hayat, yang telah menciptakan kehidupan dan kematian. Itu kita dihidupkan dan dimatikan buat apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian amal yang terbaik. Jadi kita dihidupkan ini untuk diuji. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Hendaknya saling menasihati dalam kebenaran, saling mengingatkan, saling berwasiat dalam kebenaran, dan juga saling berwasiat dalam kesabaran. Di antara ciri orang-orang yang bisa selamat dari kerugian, yaitu jika memenuhi 4 persyaratan sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wal 'asr innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia seluruhnya terombang-ambing dalam kerugian. Kerugian meliputinya dari segala sisi. Mereka hanya bisa selamat kecuali memenuhi 4 persyaratan. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Pertama, yang kedua wa amilus shalihat, beramal saleh. Yang ketiga wa tawassaw bil haqq, mereka saling berwasiat untuk menjalankan kebenaran, menjalankan ketaatan, meninggalkan kemungkaran. Kemudian yang terakhir wa tawassaw bis sabar, dan mereka saling berwasiat untuk bersabar. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sisi-sisi baik di balik musibah agar kita lebih bersabar dan lebih husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara ibadah yang agung adalah sabar, dan di antara ibadah yang agung adalah berbaik sangka kepada Rabbul Alamin, pada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan kali ini saya akan menyebutkan sekitar 15 poin kurang atau lebih terkait dengan sisi-sisi baik yang ada di balik musibah, semoga membantu kita untuk lebih bersabar. Karena kita tahu dalam dunia ini kita semua diuji. Tidak ada di antara kita kecuali diuji, ya. Kalau ada orang tertawa, maka ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia baru saja lepas dari ujian dan sedang menunggu ujian berikutnya. Kemungkinan kedua, ya, dia sedang diuji, tapi dia menyantaikan dirinya sehingga dia bisa tertawa meskipun sedang diuji, ya. Jadi tidak ada yang santai-santai, ya. Kemungkinan ketiga, ya, dia sedang menunggu ujian berikutnya. Mungkin sedang diuji atau baru lepas atau sedang menanti ujian apa? Berikutnya. Tidak ada orang yang lepas dari ujian karena memang kita diciptakan untuk diuji. Oleh karenanya siapapun orangnya pasti diuji. Mau kaya, mau miskin, ya. Terkenal enggak terkenal, laki atau perempuan, pejabat atau rakyat jelata, semuanya diuji. Jangan disangka hanya si miskin saja yang, mohon maaf, mencret. Orang kaya mencret juga enggak? Mencret. Presiden mencret enggak? Mencret juga. Sama, raja juga mencret. Jangan disangka bahwasanya cuma si miskin yang kepalanya bisa pusing, tidak bisa tidur. Bahkan si kaya juga terkadang lebih susah untuk tidur. Bahkan sebagian orang, saya diceritain oleh sebagian pejabat kawan, sebagian pejabat jam 2 malam baru mulai rapat. Baru mulai apa? Rapat. Sementara antum udah ngorok sejak jam 8. Jadi hidup ini adalah ujian. Maka kita harus membenarkan mindset kita. Mindset kita, cara berpikir kita bukan seperti orang-orang kafir yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru mathwal lahum. Adapun orang-orang kafir, mereka hidup ini untuk makan-makan aja, untuk bersenang-senang saja, sebagaimana
binatang ternak. Setelah itu wan naru mathwal lahum, setelah itu mereka dikembalikan ke neraka jahanam. Orang kafir pikirannya bagaimana bisa menikmati dunia ini semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin, dan mereka pun tidak bahagia. Kebahagiaan itu bukan berfoya-foya. Memang ada kelezatan, tapi itu bukan kebahagiaan. Oleh karenanya, kita diciptakan oleh Allah untuk tujuan yang jauh lebih mulia, sangat mulia. Yaitu Allah uji kita dan Allah ingin lihat bagaimana sikap kita menghadapi ujian-ujian tersebut. Terlalu banyak ayat yang menunjukkan akan hal ini. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maha suci Allah yang di tangannya lah semua kerajaan alam semesta. Alladzi khalaqal mauta wal hayat, yang telah menciptakan kehidupan dan kematian. Itu kita dihidupkan dan dimatikan buat apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian amal yang terbaik. Jadi kita dihidupkan ini untuk diuji. Makanya Allah mengatakan, afa hasibutum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Kalian menyangka kalian diciptakan yang sekedar main-main oleh Allah? Kalian tahu raport kalian. Allah juga berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Dalam surat Al-Anbiya, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Jadi manusia dimulai dengan kehidupan, diakhiri dengan kematian. Di tengah-tengah itu kata Allah, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami menguji kalian dengan kesusahan, dengan kesenangan sebagai fitnah, sebagai ujian. Terus apa? Wa ilaina turja'un, dan kalian akan dikembalikan kepada kami untuk kami berikan raport hasil nilai ujian kalian. Allah juga berfirman bahwasanya Allah menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya sebagai lahan ujian, sebagai sarana ujian. Bukan untuk senang-senang, bukan untuk puas-puas berfoya-foya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arshuhu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dan Dialah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Ketika itu arsy-Nya sudah di atas air. Buat apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian mana di antara kalian amalannya yang terbaik. Jadi Allah menciptakan langit dengan tingkatan-tingkatannya, Allah menciptakan bumi dengan segala isinya. Ini adalah lahan sarana untuk menguji kalian. Makanya Allah mengatakan liyabluwakum, untuk menguji kalian mana di antara kalian amal yang terbaik. Allah jadikan keindahan di atas muka bumi. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sungguh kami telah menjadikan apa yang di atas muka bumi ini sebagai perhiasannya, sebagai keindahan bumi. Buat apa? Untuk kami menguji mereka mana di antara mereka amalannya yang terbaik. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna dunya hulwatun khadirah wa inna Allaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya dunia itu manis dan hijau. Manis dirasakan, hijau dipandang. Itu menyenangkan, dunia ini menyenangkan. Wa innallaha mustakhlifukum fiha, dan Allah menjadikan kalian hidup di atas muka bumi buat apa? Fayanzuru kaifa ta'malun. Allah ingin lihat apa yang kalian lakukan, bagaimana kalian menghadapi ujian tersebut. Bagaimana amalan kalian. Jadi ini harus kita tanamkan dalam diri kita, bahwasanya kita diciptakan untuk diuji. Bukan untuk bersenang-senang. Bersenang-senang itu sarana, fasilitas. Tetapi bukan itu tujuan. Itu orang kafir. Orang kafir bagaimana mereka bisa bersenang-senang semaksimal mungkin, berfoya-foya semaksimal mungkin. Kalau punya duit mereka habis-habisan untuk berfoya-foya. Kita umat Islam tahu bahwasanya kita diciptakan untuk diuji. Ibarat kita sedang masuk di ruang ujian, terus guru udah kasih kertas, ada soal-soal ujian, dan kemudian kita mengisi atau menjawab soal-soal tersebut. Dan ada waktunya
habis, diambillah lembar-lembar jawaban tersebut. Yang jadi masalah, waktunya tersebut habis, bisa tiba-tiba. Jadi kita setiap detik sedang dalam ujian. Selama kita hidup, masih bernafas, sungguhnya kita sedang diuji. Apakah diuji dengan kenikmatan, ataukah diuji dengan penderitaan. Tapi kita setiap saat sedang diuji, dan sewaktu-waktu lembaran ujian yang kita isi akan diambil oleh sang pengawas, nanti hasilnya diberitahukan ketika hari kiamat. Maka hendaknya kita senantiasa bersiap-siap. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat tujuan kehidupan dunia. Kita semua adalah sedang diuji. Dan di antara ujian adalah ujian dengan musibah. Ya, di antara ujian dengan musibah. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu. Apa kalian menyangka kalian akan masuk surga sementara belum datang ujian-ujian seperti yang menimpa umat-umat sebelum kalian? Massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu. Mereka ditimpa dengan penderitaan, dengan sakit, dengan kesulitan, dan digoncang oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin masuk surga kecuali melewati musibah-musibah, ujian-ujian yang menggoncangkan, ya, yang membuat hati ya gelisah, yang buat susah, baru bisa masuk surga. Alif lam mim ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim. Fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia akan dibiarkan mengucapkan kami telah beriman sementara mereka tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka agar Allah tahu mana yang imannya benar dan mana yang imannya dusta. Sekali lagi saya ingatkan diri saya pribadi dan juga hadirin hadirat, kita semua sedang diuji. Dan di antara ujian-ujian yang berat adalah ujian dengan hal-hal yang tidak kita sukai, dengan musibah-musibah, dengan penderitaan, dengan tangisan, dengan kegelisahan, dengan sakit, dengan kehilangan, harapan yang pupus, cita-cita yang kandas, tidak sesuai ekspektasi. Ini semua ujian yang semua kita alami. Semua kita alami enggak? Atau ada orang hidup tanpa ujian? Enggak, semua diuji. Semua diuji. Pangeran diuji, raja diuji, presiden diuji. Diuji enggak? Diuji, apalagi kalau musim perang lebih diuji lagi. Dulu ada kawan, dia kerja sebagai tukang pijit gubernur Madinah. Ketika ada tembak-tembakan di Madinah, kata kawan saya tukang pijit itu, dia bilang, Ustaz, amirnya nggak bisa tidur 3 hari. Saya tidur setiap hari. Jadi tukang pijitnya tidur, gubernur Madinah nggak bisa tidur. Bayangkan. Enak mana? Jadi gubernur apa tukang pijit? Semuanya diuji. Semuanya diuji. Maka kita pada kesempatan ini akan menilik sisi-sisi positif kebaikan di balik ujian yang menimpa. Agar kita bersabar. Agar kita berharap kebaikan di balik musibah tersebut. Agar kita tetap husnudzan, berbaik sangka kepada Allah yang Allah berkata, Ana inda dhanni abdi bi. Ana inda dhanni abdi bi. Aku tergantung persangkaan hambaku kepadaku. Falyadhunna bi abdi ma syaa. Silakan hambaku berprasangka kepadaku yang dia sukai. In dhanna bi khairan falahu. Wa in dhanna bi syarran falahu. Kalau dia berbaik sangka kepadaku, bagi dia kebaikan. Kalau dia berburuk sangka kepadaku, baginya apa? Keburukan. Nah, di antara cara kita untuk bisa berbaik sangka, kita mengenali sisi-sisi baik daripada musibah yang menimpa. Dan musibah datang dari arah mana saja. Terkadang kita tidak duga. Terkadang dari arah orang yang sangat dekat dengan kita. Ada orang diuji dengan istrinya. Ada wanita diuji dengan apa? Suaminya. Ada seorang diuji dengan anaknya, ada seorang diuji dengan mertuanya, ada seorang diuji dengan mantunya,
ada orang diuji dengan besannya, ada orang diuji dengan tetangganya, ada orang diuji dengan orang tuanya, ada orang diuji dengan hartanya, dengan sakitnya, dan ujian mana saja. Poin-poin tersebut sebagai bahan renungan kita, di antaranya pertama, dengan kita mendapat musibah atau ujian, maka kita mengenali titik kesalahan kita agar kita tidak mengulanginya, agar kita tidak mengulangi. Sisi baik. Ada seorang diuji misal dengan anaknya yang nakal. Setelah dia teliti ternyata dia terlalu manjain apa? Anaknya. Saya terlalu manjain anaknya. Semua keinginannya saya turutin. Akhirnya salah. Maka dia mendidik anak yang lain, dia tidak ulangi lagi kesalahan tersebut. Ini di antara faedah musibah. Ada seorang diuji musibah dengan istrinya. Kenapa dia terlalu longgar terhadap istrinya? Istrinya dibiarin ke sana kemari, akhirnya selingkuh. Yang salah dia. Kenapa? Dia terlalu longgar. Kasih fasilitas sama istrinya sehingga istrinya akhirnya selingkuh. Kenapa? Dia yang salah. Terlalu longgar, tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau dia kawin lagi jangan begitu. Kalau bisa kawin lagi. Sehingga dia tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sebagian dokter juga demikian, ketika menghadapi pasien terkadang ada prosedur yang mungkin dia merasa aman di situ, dia skip, dia lewati, ternyata mendatangkan kegagalan. Sehingga dengan musibah tersebut dia mengambil pelajaran. Makanya dikatakan kegagalan adalah pelajaran yang terbaik. Untuk ke depan, seorang dikasih musibah ternyata dia dikhianati oleh kongsi atau teman partner dagangnya. Dia salah. Dia tidak teliti, dia tidak hati-hati. Dia memberi keluasan seluas-luasnya dalam memenang, akhirnya disalahgunakan. Sehingga ketika dia salah kali ini, untuk kedepannya dia akan tidak salah lagi. Alhamdulillah Allah tegur pada hal-hal yang mungkin kecil, agar dia bisa belajar dan tidak terjerumus pada kesalahan yang lebih besar. Dan itu banyak. Makanya kalau kita terkena musibah kita renungkan. Mungkin ada kesalahan yang kita lakukan tidak prosedural, ada yang kita skip atau ada yang kita langgar, tidak sesuai syariat, kita gampangkan syariat, akhirnya kita salah. Ini salah satu sisi baik. Dan ini dalam kehidupan banyak. Dalam kehidupan banyak. Ada seorang anaknya nakal. Setelah dia teliti ternyata dia kurang dekat sama anaknya. Dia jarang ngobrol sama anaknya. Dia tidak tahu keluh kesah anaknya. Anaknya pun menutup diri. Tidak mau diskusi sama ayah dan ibunya. Kenapa? Karena ayah dan ibunya ada gap. Akhirnya dia mencari solusi dengan temannya, dan temannya belum tentu kasih solusi yang baik. Disuruh senang-senang, disuruh lampiaskan kekesalannya dengan maksiat. Dia sadar ternyata kesalahan, kurang dekat dengan anak-anak. Sehingga dia tidak terjerumus untuk kedua kali. Dan ini adalah salah satu sisi baik dari musibah, agar tidak terulang. Yang kedua, sisi baik agar dia tahu bahwasanya dia bukanlah siapa-siapa dan dia bukanlah penentu segalanya dalam hidup ini. Meskipun uangnya banyak, meskipun mungkin jabatannya tinggi, meskipun dia orang sangat cerdas, tapi terkadang dia dikasih musibah. Agar dia tahu bahwa yang berjalan di alam semesta ini bukanlah pilihan dia, tetapi pilihan Rabbul Alamin. Tetapi pilihan apa? Rabbul Alamin. Betapa banyak orang sudah jumawa, merasa hebat, ternyata dia terjatuh di titik tersebut. Agar dia tahu bahwasanya bukan engkau pengambil keputusan. Pengambil keputusan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Qasas, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, ma kana lahumul khiyarah." Dan Rabbmu lah yang menciptakan apa yang dia sukai dan memilih apa yang dia sukai. Ma kana lahumul khiyarah. Tidak ada pilihan bagi mereka. Pilihan bukan pilihan mereka. Pilihan adalah pilihan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Walakinna Allah yaf'alu ma yurid. Akan tapi Allah melakukan apa yang dia kehendaki. Fa'alul lima yurid. Allah melakukan apa yang dia sukai.
bukan kesukaan kita, bukan kesukaan dia, bukan kemauan mereka. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Tidaklah keinginan kalian kecuali tunduk di bawah keinginan Rabbul Alamin, sang penguasa alam semesta. Dengan demikian kita tahu kita ini hanyalah makhluk hamba yang tunduk kepada sang pencipta alam semesta. Maka jangan keblinger, jangan sesumbar, jangan jumawa ya. Kita ini tunduk dalam aturan takdir Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya datang dalam riwayat hadis yang lemah, Rasulullah SAW berkata, maknanya benar, la yugni hadarun min qadar. Kewaspadaan, yaitu usaha maksimal, tidak bermanfaat kalau ternyata sudah ditetapkan oleh takdir. Kita boleh berusaha, kita boleh persiapan, kita boleh maksimal melalui penelitian sebelumnya, tapi kalau sudah takdir, semua usaha itu pupus. Bukannya kita tidak boleh berusaha, kita justru terus berusaha, tapi kita tahu pengambil keputusan bukan kita. Mengambil keputusan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah menjalani suatu proses 99%, tinggal 1% lagi saya berhasil. Ternyata gagal. Agar kita tahu bahwasanya ada pengatur alam semesta ini sebagai pengambil keputusan. Ya. Bukan kita. Ini adalah akidah. Terkadang kita baru ngeh ketika dikasih musibah. Hilanglah keangkuhan, kesombongan dan yang lainnya. Taib. Yang keberapa? Yang ketiga. Dengan adanya musibah, maka kita mengetahui kualitas iman kita. Selama ini kita belajar tentang tauhid. Selama ini kita belajar tentang iman, tentang akidah. Tapi hanya teori. Bahkan kita bisa menyampaikan kepada orang lain. Kita bilang orang lain sabar, sabar. Coba kalau kita yang kena. Bisa enggak kita praktekkan apa yang kita telah ilmui tersebut? Allah menyebutkan dalam surat Al-Hajj. Ya. Kata Allah, minan nasi may ya'budullaha ala harf, fa in asabahu khairun tuma'anna bih, wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi, khasirat dunya wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin. Dalam surat Al-Hajj ayat 11, surat 22 ayat 11. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah ala harf, yaitu beribadah hanya di pinggiran, tidak totalitas ibadah. Keyakinannya cuma di pinggiran, akidahnya cuma di pinggiran. Buktinya kapan? Ketahuan dari mana ibadahnya cuma di pinggiran, bukan di tengah-tengah. Fa in asabahu khairun tuma'anna bih. Kalau dikasih kenikmatan, dia nyaman, saya beriman, kita harus bersyukur, orang soleh, pintar ngomong. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi. Tapi kalau dikasih ujian, dia berbalik. Dia berbalik. Dia marah, dia ngamuk, mencak-mencak, lempar sana, lempar sini, salahkan sana, salahkan sini. Ya. Itulah kualitas imannya. Itulah kualitas imannya. Karenanya seorang terkadang tatkala dikasih ujian dia tahu kualitasnya. Wah, ternyata saya cuma bisa teori doang. Ya. Ternyata saya cuma bisa teori saja ya. Saya berapa kali ditegur sama istri, saya sering sampaikan hal ini. Ketika ada masalah saya marah, kata istri saya, "Abi enggak beriman dengan takdir?" Iya, beriman. Beriman. Saya tahu rukun-rukun takdir, saya tahu kelompok-kelompok sesat dalam takdir, saya tahu syubhat-syubhat, saya sudah bantah semuanya. Itu kan teori. Sekarang prakteknya. Saya langsung bertukuk lutut. Ya, udah mau ngapain? Benar. Kadang kita baru sadar kualitas iman kita ketika kita diuji. Makanya ketika ada seorang wanita menangis meratapi kuburan anaknya, maka Rasulullah SAW mengatakan, Rasulullah nasihati. Kata Rasulullah SAW, ya hadhihi ittaqillaha wasbiri. Wahai fulanah, bertakwalah kepada Allah. Jangan meratap di kuburan. Wasbiri, dan bersabarlah.
Wanita ini marah. Dia bilang, ilaika anni, innaka lam tusab bi musibati. Pergilah engkau, jangan nasihati saya. Kau tidak merasakan musibah yang saya rasakan. Dia lupa yang ngomong itu siapa? Nabi. Dan Nabi lebih diuji daripada dia. Nabi anaknya semua meninggal. Anaknya meninggal. Sebagian meninggal di pangkuannya. Tapi Nabi tidak bilang, ente baru satu aja mati. Enggak. Nabi mundur, pergi. Tahu-tahu ada yang kasih tahu, mbak, itu tadi yang nasihati Nabi. Maka dia menyesal, dia pergi kepada Nabi. Dia mengatakan, Rasul, saya tidak tahu kalau itu adalah engkau. Kata Nabi SAW, innama sabru inda sodamatil ula. Sabar yang sesungguhnya adalah pada hantaman yang pertama. Situlah kualitas iman kita tahu atau tidak. Jangan sekedar pintar teori. Ngaji terus, jenggot sudah panjang. Tapi ternyata sumbu pendek. Ya. Kalau dia bicara tauhid, bicara sunnah, bantah ahlul bid'ah, Masya Allah. Tapi begitu kena musibah, langsung patah. Maka dengan dikasih musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui kualitas iman kita. Kalau baik kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah saya sabar yang telah menyabarkan saya. Yang Allah telah berfirman, fasbir wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah, kau tidak bisa sabar kecuali dengan Allah. Alhamdulillah Allah telah menyabarkan saya. Tidak menjadikan kita ujub dan sombong. Kalau kita ternyata terjatuh, kita tidak sabar, ya Allah, ternyata iman saya masih kurang. Saya harus perbaiki diri. Sisi baik adalah untuk progres terhadap iman kita lebih baik lagi, karena kita tahu kualitas iman kita ternyata masih belum beres. Ini yang keberapa? Sekarang yang keberapa? Yang keempat. Tenang, masih banyak. Semuanya 15. Aman. Yang keempat, di antara sisi baik dari musibah adalah musibah ibarat obat-obat yang Allah berikan kepada hambanya agar hambanya tidak terkena penyakit ujub dan sombong. Seandainya ada seseorang selalu sukses, dia pasti sombong. Ada orang dagang tidak pernah rugi, sombong atau tidak? Sombong. Ada orang main bola, menang terus tidak pernah kalah, sombong atau tidak? Sombong. Ada orang ngelamar akhwat, pasti diterima terus, sombong atau tidak? Sombong. Sekali-sekali ditolak baru tahu. Dikasih kegagalan agar tidak sombong, agar tidak angkuh. Baru menang di kampung, sudah sombongnya luar biasa. Baru jagoan kampung. Gimana kalau juara nasional? Lebih sombong lagi. Tapi kalau dikasih kegagalan, kadang-kadang sakit, kadang-kadang rugi. Ini semua akan menghilangkan keangkuhannya. Karena ketika kenikmatan terus-menerus dia rasakan, membuat dia lupa diri. Allah sebutkan dalam Al-Quran dua tokoh yang lupa diri, yang mengaku sebagai Tuhan, yaitu Namrud dan Fir'aun. Allah sebutkan tentang Namrud dalam surat Al-Baqarah, alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk idh qala Ibrahimu rabbi alladhi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit. Tidakkah engkau melihat atau merenungkan tentang seorang yang sombong, yaitu Raja Namrud, yang mendebat Ibrahim terkait dengan Allah? An atahu Allahul mulk. Kenapa? Karena Allah telah berikan dia kekuasaan. Ini sebabnya. Allah berikan dia kekuasaan berkepanjangan, membuat dia sombong sampai dia merasa sebagai Tuhan. Karena kekuasaan yang berkesinambungan. Kata Allah, an atahu Allahul mulk. Karena dia diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim berkata, Tuhanku yang bisa menciptakan dan mematikan. Kata dia, saya juga bisa. Ngeyel, saya juga bisa, sombong. Itu juga yang menimpa Fir'aun, sombong, angkuh. Allah mengatakan, فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى. Maka Allah pun menyiksa dia karena kesalahan yang pertama dan kesalahan yang kedua. Sebagian ahli tafsir menafsirkan dua kesalahan ini. Kesalahan pertama adalah perkataan dia kepada rakyatnya,
Kata dia, "Alaisa li mulku Misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun." Bukankah saya memiliki kerajaan Mesir? Ini semua kekuasaanku. Bukankah sungai-sungai mengalir di bawah istanaku? Tidakkah kalian melihat? Dia mengatakan, saya Tuhan Mesir. Lama kelamaan dia sombong, dia berkata, "Ana rabbukumul a'la." Aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Maka Allah siksa dia gara-gara perkataan pertamanya, dan Allah siksa dia gara-gara perkataan keduanya. Ini semua kesombongan. Sombongnya bertingkat, bertahap. Jadi sombong, terus sombong sekali. Kalau ada orang sombong, wah ini baru sombongmu masih level bawah, belum. Hati-hati. Nanti lama-lama bertahap jadi super sombong seperti Fir'aun. Jadi kalau kenikmatan terus menerus tanpa ada kegagalan, tanpa ada kesalahan, maka ini bisa menjadikan seorang terkena penyakit ujub atau sombong. Ujub maksudnya merasa hebat, lupa bahwasanya semua adalah karunia Allah. Ketika naik lagi tahapan menganggap merendahkan orang, jadilah sombong. Oleh karena yang saya bacakan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah, perkataan yang sangat indah luar biasa. Beliau berkata, "Laula mihanud dunya wa masaibuha." Kalau bukan karena ujian-ujian kehidupan dunia, dan kalau bukan karena musibah-musibah dunia, la asabal abda min adwa'il kibr wal ujubi wal far'anati wa qaswatil qalbi ma huwa sababu halakihi ajilan wa ajilan. Kalau bukan karena ujian-ujian dunia, musibah-musibah dunia yang menimpa seorang hamba, maka seorang hamba akan terkena penyakit-penyakit sombong, ujub, penyakit Fir'aun, dan kerasnya hati. Yang ini semua, sombong, ujub, kerasnya hati, merupakan sebab kebinasaannya cepat atau lambat. Merupakan sebab kebinasaannya cepat atau lambat. Qarun sombong kenapa? Karena dia selalu berhasil kalau berdagang. Makanya ketika ditanya tentang hartanya, dia mengatakan, "Innama utituhu ala ilmin indi." Saya ini punya harta karena saya jago dagang. Karena dia enggak gagal. Dia enggak gagal. Makanya orang kalau sukses terus, ini bisa lupa diri. Terkena penyakit berbahaya, penyakit ujub dan penyakit sombong. Dan penyakit ujub sombong ini bahaya di mata Allah. Mungkin bagi manusia tidak bahaya, tapi di mata Allah ini penyakit sangat berbahaya. Makanya ketika ada seorang menguji kawannya, Rasulullah mengatakan, "Ahlaktum sahibakum." Kau telah membinasakan temanmu. Qata'tum unuqa sahibakum. Dalam riwayat lain, kau telah memenggal lehernya. Kenapa? Karena dengan kau puji dia bisa jadi ujub dan bisa terkena sombong, lupa diri. Jadi penyakit ujub sombong ini dikatakan oleh Nabi adalah kebinasaan. Karena kalau sombong dikit masuk neraka. Kata Nabi SAW, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." Tidak masuk surga orang dalam hatinya ada kesombongan meskipun seringan dzarrah. Jadi Qarun sombong, Fir'aun sombong, Namrud sombong. Ini semua penyakit bisa membinasakan seorang hamba mukmin cepat atau lambat. Bagaimana solusinya? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, "Fa min rahmati arhamir rahimin an yatafaqqadahu fil ahyan bi anwa'in min adwiyatil masaibi takunu himyatan lahu min hadhil adwa wa hifdhan li sihhati ubudiyatihi wastifragan lil mawadil fasidatir radiatil muhlikati minhu fa subhana man yarhamu bi balaihi wa yabtali bi na'maihi." Maka di antara kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada sang hamba, maka Allah cek dia. Dalam beberapa waktu Allah kasih obat dengan kasih musibah-musibah. Ini musibah itu fungsinya bisa jadi obat, bisa jadi vaksin. Fungsi apa musibah-musibah tersebut? Kata Ibnu Qayyim, fungsinya 3. Yang pertama himyah. Himyah itu tindakan preventif, pencegah supaya dia tidak terkena penyakit ujub. Mau jadi ujub nggak jadi. Kenapa? Sakit. Sudah olahraga, badan keren-keren, sudah sehat. Mau bangga, sakit. Waduh, ternyata saya olahraga sakit juga. Nggak jadi sombong, nggak jadi ujub. Nggak jadi ujub. Nggak jadi. Ya. Sudah beli mobil keren, mau gaya-gaya. Digores sama orang.
Aduh, nggak jadi sombong. Mobil baru tergores. Allah selamatkan hati. Jadi fungsi pertama kata Ibnu Qayyim himyah sebagai pencegah. Yang kedua hifdzan untuk menjaga. Dia selama ini ibadahnya sudah benar, bertauhid, selalu menyadarkan hati kepada Allah. Dia tahu segala kenikmatan dari Allah. Itu harus dijaga. Dijaga dengan dikasih musibah-musibah sehingga dia selalu kembali kepada Allah. Kesehatan, kenormalan ibadahnya dijaga oleh Allah. Fungsi ketiga adalah istifragan, mengeluarkan penyakit-penyakit. Kalau dia sudah terlanjur sombong, sudah terlanjur ujub, maka Allah sayang, Allah kasih musibah agar sombongnya hilang, agar ujubnya hilang. Wastifragan lil mawadil fasidatir radi'ah, untuk menghilangkan unsur-unsur yang merusak, yang buruk, yang membinasakan. Kemudian Ibnu Qayyim menutup perkataan ini mengatakan, fa subhana man yarhamu bi balaihi wa yabtali bi na'maihi. Maha suci Allah yang sayang kepada hambanya dengan memberi musibah dan terkadang menguji hambanya dengan kenikmatan. Ini kata ini dari Ibnu Qayyim. Jadi musibah fungsinya ada 3. Sebagai tindakan preventif, kedua untuk penjagaan, yang ketiga untuk mengeluarkan racun. Udah terlanjur sombong, angkuh, dikeluarin. Caranya dikasih musibah. Sekarang yang keberapa? Yang kelima. Di antara sisi baik dari musibah, agar seorang menyadari tentang kadar nikmat anugerah yang Allah berikan kepadanya, sehingga dia lebih pandai untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala jikalau musibah tersebut nanti hilang. Terkadang seorang lupa bahwasanya sehat adalah kenikmatan. Dia baru sadar kalau dikasih sakit. Ternyata sakit itu enggak enak dan ternyata sehat itulah kenikmatan yang luar biasa. Maka ketika sudah sembuh, dia pandai bersyukur, Makanya dan potensi manusia untuk lupa dengan nikmat Allah sangat besar, sangat besar. Terutama kenikmatan tersebut terjadi berkesinambungan. Sehingga dia menyangka seakan-akan suatu alami, bukan lagi pemberian Allah. Padahal jantung kita berdetak setiap saat, itu nikmat yang Allah berikan, berulang-ulang nikmat tersebut. Paru-paru kita bisa bernapas setiap saat, itu nikmat yang Allah ulang-ulangi. Namun karena begitu sering, kita rasa itu suatu alami. Kayaknya tidak ada lagi campur tangan Allah dalam memberi kenikmatan tersebut. Namun ketika terkena corona, saturasi turun, susah bernafas. Ternyata oksigen itu mahal. Orang rebut-rebut cari oksigen, habis. Baru dia tahu ternyata paru-paru sehat itu nikmat. Oksigen adalah apa? Nikmat. Baru sadar. Nah, oleh karenanya, dikatakan kesehatan adalah mahkota yang dipakai oleh seorang yang sehat, namun tidak ada yang bisa melihatnya kecuali orang yang sakit. Orang yang sakit tahu bahwasanya kesehatan adalah nikmat yang luar biasa. Disebutkan ada seorang kaya raya, dia lagi di istananya di lantai tinggi. Dia sedang menikmati keluasan rumahnya, pemandangannya. Tiba-tiba dia lihat tukang kebunnya kerja, keringat terus makan apa aja. Maka dia bilang, sementara dia sakit, dia enggak boleh makan itu, enggak boleh makan ini. Habis makan harus periksa darah. Tahan-tahan diri. Subhanallah. Si fulan si miskin makan semaunya. Dia tahu bahwasanya nikmat itu nikmat yang luar biasa. Maka dengan dikasih musibah, seorang tahu kadar nikmat. Sebagian wanita tidak tahu tentang kadar nikmat berumah tangga. Selama ini dia berdoa menangis-nangis minta supaya ada lelaki yang melamarnya. Ketika datang lelaki tersebut melamarnya, menikahinya, ternyata dia tidak mensyukuri nikmat tersebut. Dia tidak berkhidmat kepada suaminya, dia omelin terus suaminya. Akhirnya suaminya meninggalkannya. Subhanallah. Baru dia tahu ternyata menyendiri itu tidak enak. Mengiba, minta kasihan sama orang lain. Jualan sana, jualan sini. Baru dia tahu ternyata suami itu anugerah dari
Allah yang banyak wanita mengidamkannya, banyak, namun tidak mendapatkannya. Karenanya dengan dikasih musibah, seorang tahu bahwasanya ternyata selama ini dalam nikmat yang luar biasa, yang terkadang dia lupa untuk mensyukurinya. Baik, yang keberapa sekarang? Yang keenam. Dengan dikasih musibah, maka membuat seorang introspeksi diri karena musibah tersebut biasanya akibat kesalahan yang dia lakukan, akibat dosa-dosa yang dia lakukan. Terlalu banyak ayat menyatakan demikian. Di antaranya dalam surat An-Nisa ayat 49, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Apapun musibah yang menimpamu adalah dari dirimu sendiri. Itu akibat ulah perbuatanmu. Surat An-Nisa ayat 79. Wa ma asabaka famin nafsik. Apapun yang menimpamu dari dirimu sendiri. Demikian juga dalam surat Ali Imran ayat 165. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Awalamma asabatkum musibatum qad asabatum mithlai hadza, qultum anna hadza." Apakah tatkala engkau terkena musibah, yaitu dalam perang Uhud, kaum muslimin terkena musibah, qultum anna hadza, kalian berkata, dari mana kita bisa kalah? Dari mana kita bisa terkena musibah? Qul huwa min indi anfusikum. Katakanlah itu dari diri kalian sendiri. Itu dari diri kalian sendiri. Allah bilang itu musibah dari diri kalian, sebabnya dari kalian. Allah juga berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 30. Surat 42 dalam surat Asy-Syura surat 40 ayat 30. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kalian kecuali akibat ulah perbuatan kalian. Agar kita introspeksi diri, jangan merasa hebat. Kita punya kesalahan. Kita ada ghaflah, lalai, kurang ibadah, maksiat, tidak menjaga pandangan mata, tidak menjaga pendengaran, tidak menjaga lisan, tidak menunaikan hak istri, melalaikan hak orang tua, lupa dengan kakak dan adik yang harus diperhatikan. Ada tetangga kita cuekin padahal menderita. Banyak, kita introspeksi diri. Makanya para salaf dahulu, kalau mereka mengalami musibah, mereka introspeksi. Sampai di antara mereka ada yang berkata, tidaklah saya melakukan maksiat kecuali akan terlihat dampaknya pada tungganganku, ya, pada keluargaku. Karena mereka jarang maksiat. Ketika mereka maksiat, mereka tahu dampaknya. Karena dengan terkena musibah, seorang introspeksi diri. Ustadz, bukankah ada orang terkena musibah karena ujian? Ya benar. Itu para nabi, para ulama. Mereka tidak dosa, tapi mereka dikasih ujian untuk mengangkat derajat. Tapi apakah kita para nabi? Abi kita para ulama? Benar ada kemungkinan untuk naikkan derajat. Bukan karena dosa, tapi itu kemungkinan kecil buat kita. Kita kalau masih YouTubean, masih Facebookan, masih TikTokan, masih Twitteran, apalagi yang baru? Instagraman, masih japri-japri. Kalau japri di Instagram apa namanya? Apa? DM, masih DM-DM-an, entah siapa yang di DM. Maka kemungkinan kita bermaksiat. Maka introspeksi diri. Benar, ketika Rasulullah ditanya, man asyadun nasi balaan? Siapa orang yang paling berat diuji? Maka Nabi berkata, asyadun nasi balaan al-anbiya, yang paling berat ujiannya para nabi. Tsumma shalihun, kemudian orang soleh. Tsummal amsal fal amsal, kemudian selanjutnya dan selanjutnya. Yubtala rajulu ala qadri imani, seorang diuji berdasarkan kadar keimanannya. Tapi kalau kita, kebanyakan kita uji karena kesalahan. Karena kesalahan. Makanya tujuan dikasih ujian agar kita sadar, introspeksi diri. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 41, surat 30 41, kata Allah Subhanahu wa taala, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dhal ladzi amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan
Akibat ulah perbuatan manusia. Buat apa Allah kasih muncul kerusakan? Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, agar Allah membuat mereka merasakan akibat sebagian perbuatan mereka. La'allahum yarji'un, semoga mereka sadar. Semoga mereka sadar. Kalau bahasa kita ditegur. Ditegur supaya tidak semakin parah. Tegur. Kalau orang tua kita dijewer agar tidak semakin parah. Tapi tidak dibinasakan, cuma dijewer. Dan jeweran tersebut sebagai bentuk kasih sayang agar kita sadar. Karena kalau dibiarkan kita akan bablas. Jadi di antara sisi baik dari musibah agar kita berhenti sejenak, introspeksi diri. Dosa apa yang saya lakukan? Mungkin saya zalimi pembantu saya, mungkin saya zalimi supir saya, mungkin saya zalimi partner bisnis saya, mungkin saya zalimi pegawai saya. Mungkin atau tidak? Mungkin. Mungkin saya pernah merendahkan tetangga saya, mungkin saya pernah maki tukang parkir, mungkin saya pernah menghina seorang depan saya, mungkin saya merendahkan dalam hati saya, merendahkan orang yang di bawah ilmunya daripada saya. Mungkin, semuanya mungkin. Introspeksi diri, saya bikin dosa apa hari ini? Saya bikin dosa apa minggu ini? Pikir, pasti ada. Ada atau tidak? Pasti. Maka ketika kasih musibah kita stop sebentar, introspeksi diri. Karena tujuannya Allah kasih musibah la'allahum yarji'un, agar mereka kembali sadar. Taib. Sekarang yang keberapa? Yang ketujuh. Di antara hikmah musibah atau sisi baik dari musibah, agar seorang imannya sempurna. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menukil dari perkataan para salaf, mereka berkata al-imanu nisfan, nisfus syukri wa nisfus sabri. Iman itu terdiri atas dua bagian, dibagi dua, setengah-setengah. Setengahnya adalah syukur, setengahnya adalah sabar. Maka siapa yang bisa beribadah dengan dua model ibadah ini, imannya sempurna. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang bisa menggabungkan keduanya. Kata Allah, "Inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur." Inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Yang sungguh pada demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah yang bisa dilihat oleh orang yang sabbarin, senantiasa bersabar, syakur, senantiasa bersyukur. Nah, kalau seorang hanya dikasih kenikmatan-kenikmatan, maka dia tidak bisa beribadah dengan ibadah sabar. Padahal ibadah sabar itu luar biasa, sangat Allah cintai. Seorang ketika dikasih musibah, dia menangis, tadarru', hatinya hancur. Dia tahu semua manusia tidak ada yang bisa menolongnya. Duitnya banyak, tidak bermanfaat. Jabatannya tinggi, tidak ada faedahnya. Ketika itu dia menangis, bersimpuh di hadapan Allah. Itu ibadah yang sangat dicintai oleh Allah. Dan itu tidak bisa dialami oleh orang yang senang-senang terus. Harus dikasih musibah, baru dia bisa menjalankan ibadah tersebut. Makanya Allah mengatakan, "Walaqad arsalna ila umamin min qablik, fa akhadnahum bil ba'sa'i wadh-dharra'i la'allahum yatadarra'un." Sungguh kami telah menimpakan musibah-musibah kepada umat-umat sebelum engkau. Buat apa? La'allahum yatadarra'un, agar mereka tadarru', merendahkan diri, mengemis-ngemis, merengek-rengek di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu tidak bisa dirasakan oleh orang yang happy-happy, enggak bisa. Sehat, pulang ke rumah luas, ya. Istri cantik, senyum-senyum terus, nggak pernah ngomel, makan enak semua, olahraga sehat, pembantu banyak. Kapan mau nangis-nangis? Tunggu diomelin istri baru nangis malam. Nah, makanya perlu dikasih musibah supaya dia bisa menggabungkan syukur dan sabar. Sempurnalah imannya. Kalau dia senang-senang terus, dia tidak akan bisa melakukan ibadah. La'allahum yatadarra'un, agar mereka bisa bertadarru'. Jadi hikmahnya semakin sempurna iman seseorang. Ketika dikasih nikmat dia bersyukur, kasih ujian dia bersabar. Oleh karenanya, pendapat yang benar kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Madarijus Salikin, bahwasanya musibah tidak otomatis menjadikan orang dapat pahala. Orang dapat pahala kalau dia bisa sabar dalam menghadapi musibah tersebut, ya. Dengan sabar, dengan
sabar. Baik, sekarang yang keberapa? 8. Di antara hikmah dari musibah yang ke-8, ini sangat jelas, yaitu mengurangi dosa-dosa, mengurangi dosa-dosa. Kata Nabi SAW, "Idza aradallahu bi 'abdihi al-khaira, ajjala lahul uqubata fid dunya, wa idza arada bi 'abdihi syarra, amsaka anhu hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah." Jika Allah ingin menghendaki kebaikan pada seorang hamba, Allah segerakan hukumannya di dunia. Dan jika Allah ingin keburukan bagi seorang hamba, Allah tahan dan Allah akan sempurnakan balasannya ketika di hari kiamat kelak. Jadi musibah itu mengurangi dosa. Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Siapa yang Allah ingin kebaikan kepadanya, Allah beri musibah baginya. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, "Wala yazalul bala bil abdil mu'min fi jasadihi wa ahlihi wa malihi hatta yalqallah wa laisa alaihi khati'ah." Senantiasa musibah menimpa seorang, menimpa jasadnya, menimpa keluarganya, menimpa hartanya sampai dia ketemu Allah, tidak ada dosa sama sekali. Nabi SAW bersabda, "Ma yusibul muslim min wasabin wala nasabin wala hammin wala hazanin wala adhan hatta syauka yushakuha illa kafarallahu bihi khotoyahu." Tidaklah seorang mukmin, seorang muslim ditimba dengan terkena sakit atau lelah atau gelisah, gundah gulana, kesedihan, gangguan orang, dizolimi orang, bahkan duri yang mengenainya, tidak lain kecuali akan menghapuskan dosa-dosanya. Antum sedih, menghapus dosa. Antum gelisah, menghapus dosa. Ham, mikir gimana nanti. Anak-anak gimana sekolahnya nanti. Aduh gimana. Aduh bagaimana saya menghadapi ini. Mikir tentang anak. Mungkin anak sudah punya anak perempuan, sudah tua. Kok belum nikah-nikah? Sedih atau tidak? Sedih, mikir. Anak sudah lulus, kok nggak dapat kerja. Mikir, lihat anak di rumah aja mikir. Ya Allah. Itu namanya ham. Bahasa Arab. Itu kalau kita sabar dapat pahala. Hazan, sedih. Sedih. Lihat ini sedih, lihat itu sedih. Lihat istri sedih. Lihat anak sedih, lihat suami lebih sedih lagi. Sedih. Lihat rumah sedih. Di dunia ini banyak yang buat sedih. Kalau sabar dapat pahala. Diganggu orang. Dimaki-maki orang, caci maki orang. Sudah bikin status bagus-bagus, lihat komentar dicaci, ya Allah sedih. Zolim ini, saya enggak gitu kok, dituduh macam-macam ya. Dizolimi orang, ditipu orang. Saya pernah ada kerjaan di rumah, saya panggil kawan, kenal. Tolong bikin ini kerjaan. Sekian puluh juta Ustaz saya bayar. Ternyata dia kerjain saya. Dalam hati, tega banget saya Ustaz. Kalau mau nipu milih-milih lah. Setelah itu dia ngomong ke orang, saya ngerjainnya rumah Ustaz Firanda. Ngomong ke orang, akhirnya orang itu percaya sama dia. Ditipu lagi. Orang itu ngomong ke saya, Ustaz, saya ditipu si fulan teman antum. Kok bisa? Dia ngaku-ngaku kerja sama antum. Benar, tapi saya juga ditipu, ya Allah. Jadi kalau kita sabar, ya sudah. Ketika hari Lebaran, dia kirim message ke saya. Ustadz, mohon maaf atas segala kesalahannya. Maafin gak nih? Apa yang saya jawab? Antum tahu apa yang saya jawab? Nggak usah kepo, nggak usah tahu. Jadi dengan musibah mengurangi dosa. Makanya ketika Rasulullah mendatangi orang sakit, Rasulullah mengatakan tahurun, la ba'sa tahurun insya Allah. Tidak mengapa sakit, mudah-mudahan mengurangi dosa-dosamu. Kalau antum digituin jangan tersinggung. Mungkin orang bilang,
Enggak apa-apa Ustaz, la ba'sa tahur, semoga ngurangi dosa-dosa. Loh itu hadis Nabi. Apa hadis? Nabi. Untuk mengingatkan kita tuh banyak dosa. Ketika ada seorang wanita kena demam, kemudian dia maki-maki demam. Kata Rasulullah SAW, la tasubbil humma, jangan kau cela demam. Fa innaha tudhibu khotoya bani Adam, kama yudhibul kir khabathal hadid. Sungguhnya demam itu akan mengkikir, menghilangkan dosa-dosa anak Adam, sebagaimana alat pandai besi menghilangkan karat besi. Itu demam, belum penyakit yang lebih besar. Makanya ketika ada seorang wanita datang kepada Nabi, penghuni surga, dia berkata, Rasulullah, ini usra wa ini atakasyaf. Ya Rasulullah, saya ini kena penyakit ain, kejang-kejang, atau saya kerasukan jin. Dan saya sering kejang-kejang. Kalau saya kejang-kejang, terbuka aurat saya. Udu Allah an yashfiyani. Berdoalah kepada Allah agar aku disembuhkan oleh Allah. Kata Nabi, in syi'ti, da'utullah laki. Fayashfik. Kalau kau mau, saya doakan engkau kepada Allah dan kau akan sembuh. Wa in syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau kau mau, kau bersabar, bagimu surga. Kata dia, asbir, saya pilih bersabar. Tidak sembuh, tidak apa-apa. Kalau demam bisa mengurangi dosa-dosa, apalagi sakit yang lain. Demam kan ya, namanya demam enggak terlalu, kita bisa kuat demam. Tapi kalau sakit yang lain, sakit kepala, sakit gigi, lebih parah daripada sakit hati. Atau kebalik. Belum sakit-sakit yang lainnya. Mengurangi dosa. Makanya sebagian salaf mengatakan, kalau bukan karena musibah-musibah, laji'na yaumal qiyamati mafalis. Kalau kita tidak terkena musibah, kita akan datang pada hari kiamat dalam kondisi bangkrut. Karena pahala kita terkikis dengan dosa-dosa. Tapi karena terkena musibah-musibah, maka pahala kita terjaga. Dosa-dosa kita dikikir, dihapus oleh Allah dengan musibah-musibah tersebut. Sampai sebagian ulama mengatakan, kalau kau di rumah tiba-tiba gelisah, itu dosamu sedang berguguran. Sabar. Tenang, gelisah. Astagfirullah, astagfirullah. Itu dosamu berguguran. Karena kegelisahan, kesedihan, menggugurkan apa? Dosa-dosa. Yang penting sabar. Taib, yang keberapa sekarang? Yang ke-9. Di antara sisi baik dari musibah adalah meninggikan derajat. Jadi siapa yang terkena musibah, dia sabar, dia mendapatkan dua keuntungan otomatis dia dapatkan. Pertama, dikurangi dosa-dosa. Kedua, meninggikan apa? Derajat. Kata Nabi SAW, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sungguhnya, jika Allah mencintai suatu kaum, Allah uji mereka. Faman radiya falahu ridha. Siapa yang ridha ketika diuji oleh Allah, maka dia akan mendapat keridhaan Allah. Diangkat derajatnya. Diangkat derajatnya. Maka saya katakan di antara cara termudah seorang naik pangkat, naik level di sisi Allah, dikasih musibah. Mengalahkan ibadah-ibadah yang lain. Makanya dalam satu hadis kata Rasulullah SAW, Innar rajula la yakunu lahu indallahil manzilatu fama yablughuha bi amalihi. Sungguh ada seorang, dia punya kedudukan tinggi di sisi Allah, tapi amalnya tidak bisa mendongkraknya naik ke atas, ke kedudukan tersebut, derajat tersebut, level tersebut. Allah sudah lihat salatnya biasa-biasa saja. Sedekahnya masih banyak perhitungan. Zikirnya sering lupa. Puasanya sering bolong. Salat malam cuma sebentar, lebih banyak tidurnya. Siang hari masih medsosan. Ibadah kurang. Berbakti sama orang tua kadang-kadang. Dia beribadah, tapi enggak bisa mendongkrak dia ke level ini. Ada cara agar dia bisa naik ke level tersebut, Allah kasih musibah. Kata Nabi SAW, "Fala yazalu Allahu yabtalihi bima yakrah hatta yuballighahu iyyaha." Maka senantiasa Allah uji dia dengan perkara-perkara yang dia tidak suka sampai dia naik ke level tersebut. Makanya kaidah mengatakan, semakin pilu hati, sabar, semakin tinggi derajat. Ustaz, saya pilu sekali Ustaz. Itu paling cepat angkat level. Yang penting sabar. Susah Ustaz sambil nangis. Itu. Semakin pilu, semakin sakit hati, semakin balasannya nikmat besar dia surga kelak. Tapi sabar.
Jangan banting-banting sana sini. Baik. Jadi di antara cara termudah bagi seorang untuk naik level paling tinggi adalah dikasih musibah, dikasih ujian. Makanya itulah yang dipilihkan oleh Allah kepada para nabi. Para nabi adalah orang yang paling banyak diuji. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Sungguhnya orang yang paling banyak diuji adalah para nabi. Karena kedudukan mereka sangat tinggi, maka ujian mereka yang harus paling banyak. Summa salihun, kemudian orang-orang soleh. Summal amsal fal amsal, kemudian selanjutnya dan selanjutnya. Antum jangan menyangka antum yang paling banyak ujiannya. Jangan kita menyangka ujian kita yang paling banyak. Emang kita orang soleh. Sungguhnya banyak orang lebih soleh dari kita atau sangat soleh, kita tidak ada bandingan dengan mereka. Mereka ujian mereka banyak, cuma mereka tidak bikin status, itu bedanya. Kalau sebagian kita baru diuji sedikit, sudah bikin status. Ada masalah, tahu-tahu bikin di status gambar hati terbelah dua. Ya Allah. Ukhti, ada apa ukhti? Ada masalah, tahu-tahu bikin gambar layangan putus. Ada apa ini, akhi? Besok bikin gambar layangan dua. Apa sedikit-sedikit bikin status, bikin status, bikin status. Itu bedanya. Bukan berarti musibahmu paling banyak, bukan. Orang-orang soleh itu musibahnya pasti besar, pasti besar. Cuma mereka tidak keluar-keluar. Mereka mengamalkan firman Allah tentang perkataan Nabi Yakub, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku hanya mengeluhkan kesedihanku, gundah gulanaku kepada siapa? Allah. Jadi banyak orang yang musibah lebih banyak daripada kita. Dan Allah pilihkan musibah paling banyak kepada orang soleh karena itu yang paling mudah meningkatkan level seorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaidahnya, semakin pilu semakin tinggi level. Siap berpilu-pilu? Siap enggak siap? Harus siap. Baik. Sekarang ke berapa? 10. Dengan dikasih musibah, maka seorang akan tertempa dan keyakinannya semakin tinggi. Dan tingginya keyakinan, tingginya iman sangat dituntut. Makanya para sahabat ketika mereka diuji banyak ujian, mereka semakin yakin. Ketika Nabi SAW meninggal dunia, keyakinan mereka sudah level yang sangat tinggi. Mau perang lawan Persia, mau perang lawan Romawi, luar biasa. Karena sudah tertempa selama ini. Khalid ibn Walid, ketika berperang melawan Romawi atau Persia, kemudian mereka panggil Khalid. Kata mereka, ya Khalid, suruh anak buah pulang, kita akan kasih setiap orang sekian dinar. Suruh pulang. Apa kata Khalid bin Walid? Aku datang dengan membawa suatu kaum yang mencintai mati syahid sebagaimana kalian suka minum khamar. Di mana bisa timbul cinta seperti kalau bukan karena ujian-ujian yang sebelumnya. Tertempa. Makanya Allah berfirman, "Ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Kami jadikan di antara mereka imam-imam, pemimpin. Kapan? Lamma sabaru, ketika mereka bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin dengan ayat-ayat kita, ayat-ayat kami. Apa kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala? Bis sabar wal yaqin tunalul imamatu fid din. Dengan sabar dan yakin maka akan diraih kepemimpinan dalam agama. Harus dikasih musibah. Dengan kasih musibah tertempa, yakin semakin tinggi. Sudah biasa tertempa dan berhasil. Lepas dari musibah tersebut, kasih musibah lagi sehingga tertempa, yakin semakin tinggi. Yakin semakin tinggi, sudah biasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak bisa sampai pada level yakin tersebut kecuali dengan dikasih ujian-ujian. Maka di antara sisi positif adanya ujian-ujian untuk meningkatkan apa? Keyakinan. Level di sisi Allah naik, yakin iman semakin tinggi. Sampai saya ada kawan cerita yang dia sudah sering pergi karena tugas kemanusiaan membawa
bantuan ke Suriah, ke Palestina, ke Yaman, di area-area konflik. Dia sering berangkat sama Ustadz Abu Sa'ad rahimahullah. Maka dia bilang sama saya, Ustadz Abu Sa'ad sering ngomong sama kita. Dia ngajarkan kita. Ya akhi, kau jangan takut. Kalau memang peluru itu tidak tertulis namamu, kau tidak akan kena. Wih, ngeri juga. Taib, kenapa Ustaz Abu Sa'ad rahimahullah bisa ngomong kayak gitu? Karena sudah sering mengalami apa? Ujian-ujian. Sehingga sampai pada derajat keyakinan, kalau tidak tertulis, kau tidak akan kena. Sampai dia cerita, suatu saat Abu Sa'ad rahimahullah sedang duduk, suatu tempat, tiba-tiba dia berdiri. Entah ada apa, entah ada kata, dia pergi, tahu-tahu langsung setelah itu tempatnya kena bom. Kalau belum ditulis, tidak akan kena. Tapi kenapa bisa sampai ngomong begitu? Kecuali karena ujian-ujian sebelum yang telah dilewati. Maka dengan ujian-ujian tersebut orang sampai pada keyakinan. Orang sampai pada keyakinan. Tidak mungkin orang cuma teori-teori aja, belajar terus yakin. Tidak. Harus diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bisabri wal yakin tunalul imamatu fiddin. Dengan sabar dan yakin akan diraih kepemimpinan tertinggi dalam agama. Baik, sekarang yang keberapa? Bisa jadi dengan terkena musibah maka dihindarkan dari musibah yang lebih besar. Dihindarkan dari musibah yang lebih besar. Dari keburukan yang lebih besar. Di antaranya untuk merenungkan akan hal ini, kita baca tentang kisah perjalanan Nabi Khadir dan Nabi Musa. Ketika Allah berfirman, "Fantalaqa hatta idza raqiba fis safinati kharaqaha. Qala akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra." Ketika Nabi Khadir dengan Nabi Musa berjalan, kemudian mereka naik perahu, naik kapal gratisan. Mereka kenal Khadir karena Khadir adalah penduduk setempat. Musa orang jauh, mereka enggak kenal. Karena melihat Khadir, pemilik kapal bilang gratis. Setelah gratisan malah Khadir merusakin kapal, setelah turun dirusakin kapal tersebut. Ini kok Nabi Musa heran. Kok air susu dibalas dengan air tuba? Qala akharaqtaha. Kenapa kau rusak itu kapal? Litugriqa ahlaha, bisa membuat kalau orang naik tenggelam. Laqad ji'ta syai'an imra. Kau telah melakukan perkara yang salah wahai Musa. Setelah itu Khadir jelaskan kepada Musa alaihissalam. Amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa aradtu an na'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin qasba. Adapun perahu tersebut atau kapal tersebut adalah milik orang-orang miskin, nelayan miskin. Mereka punya kapal tapi miskin. Maka saya ingin merusaknya. Rusak sedikit aja, enggak banyak, rusak sedikit. Kenapa? Karena akan datang di belakang mereka raja yang suka ngerampas kapal-kapal yang bagus. Nah, kalau kapal mereka rusak tidak dirampas, maka terjadilah musibah yang ringan dengan rusaknya kapal tersebut. Untuk dihindarkan dari musibah yang lebih besar, dirampasnya seluruh kapal. Paham? Ini kaidah. Bahwasanya terkadang kita terkena musibah kecil untuk terhindar dari musibah yang besar. Disebutkan ada seorang yang dia ahli perang, kemudian dia terkena musibah, entah jatuh dari kudanya, entah apa, sehingga dia tidak bisa berdiri. Maka dia bilang terkena musibah. Ternyata setelah dia renungkan, itu musibah mendatangkan kebaikan untuk menghindarkan dia dari musibah yang lebih besar. Ternyata ketika dia sedang sakit tersebut, dia diperintah oleh penguasa untuk menghadang rombongan Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Dia disuruh karena dia jagoan, hadang itu Al-Husain. Subhanallah. Seandainya dia sehat, dia akan jadi pemimpin untuk menghadang Al-Husain. Kalau dia jadi pemimpin, bisa jadi dia membunuh Husain. Maka dia bersyukur kepada Allah, bukan dia yang menghadang. Allah hindarkan dia dari ujian yang musibah lebih besar. Kita sering dengar, ada kawan saya cerita dia mau ke bandara, ada halangan telat. Akhirnya pesawatnya udah terbang di luar, ternyata mengalami kecelakaan. Kalau tidak, dia sudah masuk dalam pesawat tersebut dan sudah celaka. Allah hindarkan mengenakan musibah kecil untuk menghindarkan musibah yang besar. Taib. Sekarang yang keberapa?
Jadi misalnya ada seorang jomblo, dengar ada perempuan cantik, akhwat Masya Allah, cantik, mempesona, dia ngelamar. Terus dia sudah bawa mahar banyak, hadiah banyak, dia nazar, ternyata ditolak. Sedih enggak? Sedih. Ternyata Allah hindarkan dia dari musibah yang lebih besar. Ternyata perempuan cantik tapi suka ngomel tiap hari. Musibah itu untuk menghindarkan dia dari musibah yang lebih apa? Besar. Ada kasus saya pernah ceritain sama kawan. Jadi ada sudah nazar, sudah cocok. Terus akhirnya tidak jadi. Sang lelaki entah nggak jadi pernikahan. Ternyata sedih nih perempuan tidak jadi nikah. Mungkin sudah jatuh hati atau apa. Ternyata laki-laki ini punya penyakit kejiwaan. Ternyata dia kambuh penyakitnya, entah dia bunuh orang, entah apa gitu. Ternyata kegagalan itu untuk menghindarkan dia dari musibah yang lebih apa? Besar. Jadi kita husnudzan. Karena musibah mungkin Allah ingin hindarkan dari musibah yang lebih besar yang tidak kita ketahui. Baik, sekarang yang keberapa? Keberapa? 12. Bisa jadi musibah-musibah itu adalah anak-anak tangga yang menuju kepada puncak kesuksesan. 1, 2, 3, 4, sukses. Kalau tidak melewati anak tangga tersebut, kau tidak akan sampai pada puncak kesuksesan. Contoh yang nyata sering kita sampaikan tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam, kenapa bisa jadi bangsawan? Karena melalui tangga-tangga musibah yang berturut-turut. Tangga musibah pertama, dimusuhi oleh kakak-kakaknya, dihasati. Yang kedua, akhirnya dipisahkan dari bapak dan ibunya yang sangat dia cintai. Yang ketiga, dibuka bajunya, dimasukkan dalam sumur. Yang keempat, dijual, kakak-kakaknya jual dia. Bayangkan, kakak-kakak jual dia. Terus dia atau tidak? Dia orang merdeka, dijual sama kakaknya, ya, bisa manin bakhsin, dengan harga yang murah. Wa kanu fihi minaz zahidin. Dijual. Yang berikutnya, kemudian dia jadi budak. Budak apa? Dijual lagi, dibeli sama orang lain. Bayangkan diperjualbelikan. Tentu ditarik dengan kasar, tidak dihargai. Ini semua musibah, enggak gampang. Terus jadi budak, bekerja di rumah orang tanpa ada gaji sama sekali. Namanya budak. Kalau pembantu masih digaji, budak enggak ada gaji, milik pribadi. Kemudian dituduh berzina, bikin isu dia mau berzina. Akhirnya dipenjara. Dipenjara bertahun-tahun. Kemudian ditambah lagi. Falabitha fis sijni bid'a sinin. Tambah lagi penjaranya. Ternyata itu semua anak-anak tangga. Ternyata ujungnya dia menafsirkan mimpi sang raja dan akhirnya menjadi apa? Bangsawan. Subhanallah. Jadi bisa jadi seorang terkena musibah, ujungnya adalah indah. Allah memberikan musibah-musibah sebagai rangkaian untuk menuju pada kesuksesan. Oleh karenanya, Allah berfirman dalam Al-Quran, sebagaimana kita ketahui, kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa asa an takrahu syai'an, fahuwa khairul lakum. Bisa jadi kau benci sesuatu, ternyata itu lebih baik bagimu. Allah juga berfirman tentang seorang lelaki yang sabar dengan istrinya yang kurang baik. Kata Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhunna, kalau kalian benci kepada istri kalian, fa asa an takrahu syai'an, bisa jadi kalian benci sesuatu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Maka Allah akan berikan di balik itu banyak kebaikan. Ibnu Katsir mengatakan, qala Ibnu Abbas fi hadhil ayat, Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini, huwa, apa itu maksudnya? An ya'tifa 'alaiha. Bisa jadi setelah itu dia akan sayang kepada istrinya di kemudian hari. Mungkin istrinya berubah. Dan itu terjadi, ikhwan. Ada seorang jengkel sama istrinya tapi dia sabar. Lama-lama istrinya berubah, jadi wanita sangat soleha. Akhirnya dia pun mencintainya.
Ada seorang juga, ini terjadi juga. Lihat istrinya kurang cantik, tahu-tahu istrinya kasih makan yang bergizi. Dipermak sana sini, ternyata wah, wajah model, Masya Allah. Sabar, kalau kau nggak sabar mungkin nggak dapat. Ini juga terjadi. Atau tafsiran yang lain, fayarzuqa minha waladan. Bisa jadi dia pun menggauli istrinya, kemudian Allah memberikan dia anak yang saleh. Wa yakunu fi dzalikal walad, maka pada anak tersebut khairun katsir, akan banyak kebaikan di balik anak tersebut. Maka disebut ada seorang ulama punya anak yang sangat soleh. Dan kok bisa punya anak soleh seperti ini gimana? Sabar sama ibunya. Sabar sama apa? Ibu. Kalau saya enggak sabar, saya enggak punya anak. Anak ini keluar dari istri saya, yang saya sabar kepadanya. Jadi bisa jadi Allah memberikan suatu kebahagiaan di balik musibah-musibah tersebut. Sebagai contoh, kalau mungkin kata Ibnu Qayyim, kalau kau tidak bisa memikirkan hal ini, bahwasanya terkadang musibah ujungnya indah, pikirkanlah bagaimana peristiwa yang dialami oleh Khadir dan Musa alaihi wassalam. Kata Allah, fantalaqa ya hatta idza laqiya gulaman faqatalah. Mereka berdua berjalan, kemudian mereka menemukan ada seorang anak kecil, kemudian dibunuh oleh Nabi Khadir atas perintah Allah. Qala aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Bagaimana kata Musa memperingatkan Khadir, gimana kau bunuh anak kecil yang tidak punya salah? Kecuali dia bunuh orang, kau boleh bunuh dia. Enggak ada kisos, dia enggak punya salah. Sungguh kau melakukan perbuatan yang mungkar. Kemudian Khadir menjelaskan, wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini fa khashina ayyurikahuma tughyana wa kufra fa aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairam minhu zakata wa aqraba ruhma. Adapun anak yang mati tadi itu perintah Allah. Ternyata kedua orang tuanya adalah dua orang yang mukmin. Dan aku khawatir anak ini akan menjerumuskan kedua orang tuanya dalam tughyan, dalam kezaliman atau kemaksiatan, atau terjerumus dalam kekufuran. Ini menunjukkan ketika Khadir mengatakan anak ini kalau di kemudian hari bisa menjerumuskan, kalau dia hidup di kemudian hari, dia bisa menjerumuskan kedua orang tuanya dalam kemaksiatan atau dalam kekufuran. Berarti kedua orang tuanya sayang enggak sama anak ini? Sangat sayang. Sehingga anak ini bisa menyetir kedua orangnya, bisa menjerumuskan. Maka kata Nabi Khadir, fa aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakata wa aqrab. Maka kami ingin Allah ganti anak ini dengan anak yang lebih saleh dan lebih sayang kepada kedua orang tuanya. Jadi dengan matinya anak ini Allah ganti dengan anak yang lain yang ternyata saleh dan sayang kepada kedua orang tuanya. Padahal ketika anak ini mungkin diambil, mereka berdua sangat sedih. Ternyata di balik itu ada rencana Allah. Dan saya punya pengajian khusus tentang ini. Contoh banyak, dalam Al-Quran banyak sekali contohnya, dan dalam hadis juga banyak. Bisa jadi kita benci sesuatu, ternyata di balik itu ada kebaikan. Jadi kita husnuzon aja ketika ditimpa dengan musibah, bisa jadi itu adalah anak tangga menuju puncak kesuksesan. Dan itu banyak, dan mungkin kita sendiri mengalami, dan itu banyak. Ternyata kasih musibah itu ada kenikmatan di baliknya. Baik. Sekarang yang keberapa? Berapa? 13. Kita mensyukuri ketika kita bisa bersabar mengenai ditimpa ujian. Sekarang saya sabar, alhamdulillah. Ternyata alhamdulillah Allah berikan saya musibah yang saya bisa hadapi. Seandainya saya dikasih musibah lain, belum tentu saya bisa hadapi. Kasih musibah sakit bisa sabar, alhamdulillah. Kasih musibah, alhamdulillah bisa sabar. Dimaki-maki orang, oh cuma dimaki-maki. Bisa sabar. Dipukul orang belum tentu bisa sabar. Ditipu orang, alhamdulillah masih bisa sabar. Dihina orang belum tentu sabar. Jadi ketika Allah kasih kita musibah, kita bisa sabar, kita bersyukur. Dan ini Al-Qurtubi rahimahullah menyebutkan suatu kisah, saya bacakan dalam tafsirnya. Beliau berkata, "Kana Syekh Abu Muhammad bin Abi Zaid minal ilmi wad dini fil manzilati wal ma'rifah." Adalah seorang ulama namanya Abu Muhammad bin Abi Zaid. Terkenal, punya kedudukan dalam ilmu dan juga dalam agama. Orang soleh dan orang alim. Maksudnya demikian. Wa kanat lahu zaujatun sayyi'atul ishrati. Dan dia punya istri yang peranginya sangat buruk.
Wa kanat tuqassiru fi huquqihi. Dan istrinya ini tidak menunaikan hak-hak suaminya, tidak menunaikan kewajibannya sebagai istri. Wa tu'dhihi bilisaniha, dan dia sering menyakiti suaminya dengan lisannya. Fa yuqalu lahu fi amriha wa yu'dharu bis-sabr 'alaiha. Maka orang alim ini sabar dengan istrinya tersebut. Fakana yaqul, dia berkata, orang alim ini, dia berkata, ana rajulun qad akmalallahu alayya ni'mata fasihati badani wa ma'rifati wa ma malakat yamini. Aku adalah orang yang telah Allah sempurnakan kenikmatan. Aku banyak sekali nikmat aku rasakan. Badanku sehat, ilmuku banyak, saya juga punya budak. Fala'allaha bu'ithat uqubatan ala dzambi. Bisa jadi ini istriku Allah utus untuk menggugurkan dosa-dosaku. Fa akhafu, dan aku khawatir in faraqtuha, kalau saya ceraikan dia, antanzila bi uqubatun hiya ashaddu minha. Saya khawatir kalau saya ceraikan dia, Allah akan beri hukuman yang lebih berat daripada itu. Artinya belum tentu saya bisa hadapi. Jadi di antara sisi positif, kita dikasih musyawarah, kita bisa hadapi. Allah maksudnya kita husnuzon, Allah maha berilmu. Dan Allah tahu musibah mana yang cocok buat kita. Ketika Allah kasih, kalau kita sabar, kita harusnya bisa menghadapinya. Ya. Maka kita sabar. Jangan kita bilang, kita protes, akhirnya Allah kasih musibah yang kita tidak mampu untuk menghadapinya. Ini sisi positif yang mungkin perlu kita renungkan. Sekarang ke berapa? Berapa? 14. Di antara sisi baik dari musibah, kalau kita sakit, ternyata meskipun kita tidak beribadah, pahala tetap mengalir. Dan manfaat kedua menimbulkan kita rindu untuk bisa beribadah lagi. Ada libur sementara untuk semangat ibadah lagi. Apa kata Nabi SAW? Idza maridal abdu aw safar kutiba lahu makana ya'malu muqiman sahihan. Jika seorang hamba sedang sakit atau bersafar, maka dicatat bagi dia amalan yang dia lakukan ketika sehat dan tidak bersafar. Artinya orang ketika sehat, dia biasa puasa Senin Kemis, mungkin dia silaturahmi, mungkin dia sholat malam, mungkin sehat. Mungkin dia berdakwah ke sana kemari. Ketika dia sakit, asam urat kambuh, bengkak kakinya, udah sholat malam susah. Puasa Senin Kemis enggak bisa. Dakwah ke sana kemari enggak bisa. Tapi ternyata pahala tetap mengalir sebagaimana biasanya, seakan-akan dia tetap melakukan aktivitasnya. Karena yang Allah nilai adalah aktivitas kebiasaannya. Dia tidak melakukannya kali ini karena ada uzur. Seandainya uzur tersebut Allah cabut, dia akan melakukan seperti kebiasaannya. Maka meskipun dia libur, pahala tetap apa? Mengalir. Berikutnya dia rindu untuk kapan bisa beraktivitas lagi. Oleh karenanya, lihat bagaimana kerinduan para sahabat ketika mereka terusir dari Mekah. Kemudian mereka tidak pernah lihat Ka'bah. Makanya ketika tahun 6 Hijriah mereka ingin umrah, luar biasa kerinduannya untuk tawaf di Ka'bah. Lihatlah kaum muslimin ketika terkena pandemi, enggak bisa umrah selama 2 tahun. Ketika dibuka umrah, bagaimana rindunya luar biasa. Orang yang sakit terpapar di tempat tidur, dia tidak bisa sujud sholatnya. Dia rindu pingin sujud, dia tahu sujud itu ada kebahagiaan. Dia rindu pingin baca Quran, tapi enggak bisa. Baca Quran sakit kepalanya, karena lagi sakit. Jadi ada hikmahnya, pahala terus mengalir. Dan dia dibuat semakin rindu untuk kembali beribadah kepada Allah. Sekarang yang keberapa? Ke 15. Ya ikhwan, merupakan sunnatullah. Di dunia ini sunnatullah. Bahwasanya kenikmatan baru benar-benar bisa dirasakan setelah melewati kesulitan atau mengalami kesulitan. Orang tidak akan merasakan kelezatan makan kecuali lapar. Kalau udah kenyang enggak enak. Ya enggak? Mau makan seenak udah lu kenyang, tambah menyiksa diri kalau udah kenyang. Orang tidak merasakan lezatnya minum kecuali dalam kondisi haus. Kalau haus benar-benar lezatnya. Orang tidak merasakan lezatnya tidur kecuali ketika letih. Kalau enggak letih enggak bisa tidur, enggak enak, tidur enggak enak, menyiksa. Bolak-balik. Tapi kalau udah ngantuk terus letih tidur, wah nikmat sekali. Makanya kenapa orang mau naik gunung sampai 3 kilo tingginya? Karena dia berusaha payah, ketika sampai bahagia luar biasa. Tapi kalau gunungnya cuma 1 meter, apa bahagianya? Enggak ada.
Demikian antum jangan menyangka orang yang selalu di level atas itu senang daripada antum. Belum tentu. Orang yang selalu kemana-mana dijemput, selalu bisnis kelas, belum tentu lebih bahagia daripada antum. Mungkin antum sering naik ekonomi, tahu-tahu naik kelas, wah bahagia luar biasa. Yang tidak dia rasakan. Karena aturan alam menunjukkan kebahagiaan itu sangat luar biasa setelah melalui apa? Kesulitan. Jadi bukan berarti orang yang selalu nyaman mereka lebih bahagia daripada kita, belum tentu. Orang jalan, capek, terus makan, jalan jauh ketemu teman, bahagia. Dia merasakan suatu perjalanan yang indah, yang luar biasa, yang tidak dirasakan oleh yang nyaman-nyaman terus. Jadi dengan adanya musibah-musibah tersebut, terkadang baru kita rasakan kelezatan luar biasa setelah hilangnya musibah tersebut. Luar biasa. Allah kasih nikmat. Yang seandainya langsung Allah kasih nikmat tanpa musibah, maka kita tidak merasakan. Makanya di antara hikmahnya, Allah menyuruh semua orang harus lewat neraka. Supaya tahu bagaimana bahayanya neraka. Lewat sirat. Semuanya pasti lewat sirat. Sehingga ketika mau surga, benar-benar nikmat luar biasa. Makanya kita disuruh hidup di atas muka bumi ini, agar tahu indahnya surga. Karena di dunia kita susah terus. Atau bukan susah terus, maksudnya sering mengalami apa? Kesulitan. Nanti kesulitan itu baru hilang ketika... Kalau langsung surga, nggak tahu nikmatnya apa? Surga. Maka di antara kesempurnaan nikmat surga, disuruh lewat dunia terus. Antum tidak akan tahu nikmatnya bidadari luar biasa, kecuali antum nikah dulu sama perempuan dunia. Paham tak? Tak paham. Takut sama istri. Baru tahu ternyata bidadari luar biasa. Semoga istri kita semua jadi bidadari di surga. Amin. Maka demikianlah kenikmatan. Jika melalui kesulitan dia akan semakin apa? Sempurna. Baik, sekarang yang keberapa? Berapa? 16. Sudah lewat berarti. Bisa jadi musibah merupakan sebab agar kita lebih sibuk dengan akhirat. Kita kalau dibuka dunia, sibuk dengan dunia, terkadang waktu kita untuk akhirat sedikit. Tapi kalau banyak dunia kita, akhirnya kita tidak sibuk, kasih musibah, kita lebih banyak ke akhirat. Di antara doa Nabi SAW, diriwayatkan dalam At-Tirmidzi, ya. Kata Nabi SAW, Allahumma ma razaqtani mimma uhib faj'alhu aunan li ala ma tuhib. Ya Allah, rezeki apa saja yang kau berikan kepadaku yang aku sukai, jadikanlah rezeki tersebut sebagai penolongku untuk melakukan apa yang kau sukai. Kalau saya sehat, saya suka sehat, maka jadikanlah sehat ini untuk bisa kuat ibadah kepadamu. Saya suka harta, kalau kasih harta jadikanlah saya berusaha untuk bisa bersedekah. Itu namanya kita berdoa, apa yang kau berikan kepadaku dari apa yang aku sukai, faj'alhu aunan li fima tuhib, maka jadikanlah itu sebagai penolongku untuk melakukan apa yang kau sukai. Ini bagian pertama. Bagian kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma zawaita anni mimma uhib faj'alhu faragan li fima tuhib. Adapun apa yang kau ambil dariku dan aku yang aku sukai, kau ambil dariku apa yang aku sukai. Mungkin harta yang kita sukai diambil oleh Allah. Apa yang kau ambil, jadikanlah itu sebagai waktu luangku untuk bisa melakukan apa yang kau sukai. Jadi kita sibuk dunia, Allah ambil tuh dunia. Akhirnya kita fokus ke akhirat. Ini terlalu cinta sama dunia nih. Allah ambil. Allah sayang sama kita. Supaya kita bisa fokus ke akhirat. Maka bisa jadi kita gagal dalam suatu usaha. Bisa jadi. Karena kita sudah terlewat batas. Kebiasaan kita zikir pagi petang kita lupakan. Kebiasaan kita baca Quran kita lupa. Ini bahaya ini. Udah kasih gagal aja. Rugi. Usaha tutup. Akhirnya baca Quran, sholat malam. Karena usaha apa? Tutup. Jadi bisa jadi musibah yang menimpa kita merupakan sebab kita untuk bisa lebih fokus ke akhirat. Sekarang yang keberapa? Yang terakhir 17. Allah kasih kita musibah di dunia ini agar kita tahu hidup ini cuma sementara. Kalau kita senantiasa senang-senang terus, kita akan ridho dengan kehidupan dunia ini sehingga lupa dengan akhirat. Tapi ketika Allah kasih musibah, maka kita tahu dunia ini adalah tempat sementara. Ada kehidupan
Ya. Ada kehidupan yang lain yang sempurna yang kita nanti-nantikan. Itulah di antara fungsi musibah. Berbeda dengan orang-orang kafir. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 7, "Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tama'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafirun. Ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun." Sungguhnya orang-orang yang tidak berharap dengan pertemuan dengan kami. Kenapa? Ngapain hari akhirat? Dia nyaman di dunia. Waradu bil hayatid dunya, dan dia nyaman dengan kehidupan dunia. Watma'annu biha, dan dia tentram dengan kesenangan dunia. Tidak mau akhirat karena nyaman. Orang kafir kan dikasih kenikmatan. Bagi mereka dunia ini surga. Tak mau mati. Nah, ini kalau orang mukmin dikasih musibah-musibah, dia rindu dengan kesempurnaan. Kesempurnaan tersebut ada di alam yang lain. Ada di alam yang lain. Maka sabar. Seandainya dia terkena musibah, dia akan nyaman dengan dunia. Rukun. Dia akan rukun condong kepada dunia. Tapi dikasih musibah dia tahu, oh ini hidup sementara. Dan dia mencari akhirat, mencari kehidupan yang sempurna, yang tidak ada kesedihan sama sekali. Makanya penghuni surga ketika masuk surga, di antara perkataan pertama yang mereka ucapkan, Alhamdulillahilladzi adhaba annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan segala kesedihan dari kami. Sungguhnya Rabb kami maha membalas kebaikan dengan banyak dan maha pengampun atas dosa-dosa kami. Inilah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 17 poin yang mungkin menjadi renungan bagi kita agar kita bisa bersabar dan husnudzon kepada Allah ketika kita terkena musibah. Sungguhnya musibah terkadang membawa kebaikan, dan bersabar di atas musibah merupakan ibadah yang sangat agung. Wallahu taala alam bisawab.